Matius 9 ayat 35 hingga yang ke-38. Ini adalah terjemahan lama. Saya akan membacakan melalui terjemahan baru TB yang kedua ya. Sedikit. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil kerajaan serta menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Demikian bagian firman Tuhan yang kita baca. Berbahagia kita yang boleh merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini. Saudara, setiap perusahaan tentu ketika merekrut seorang pegawai, seorang pekerja akan mencantumkan beberapa kriteria-kriteria yang memang diperlukan. Tidak ada orang yang terima pegawai langsung asal aja. Saya pikir bahwa kita punya kriteria-kriteria tertentu untuk perusahaan atau badan usaha yang kita kerjakan. Tentu saja itu sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan untuk perusahaan atau badan usaha kita. Nah saudara, setiap perusahaan ataupun badan usaha itu punya privilege atau punya istilahnya kebijakan tersendiri ketika akan merekrut seorang karyawan. Maka dapat dipastikan seorang karyawan yang akan bekerja di perusahaan tersebut atau di dalam badan usaha tersebut harus melengkapi persyaratan-persyaratan. Apa yang tercantum di sana, apa yang tertulis di sana, maka semua harus dipenuhi. Dan yang terpenting adalah wawancara. Wawancara saudara-saudara itu begitu penting karena di dalam wawancara itulah seseorang akan bisa diterima atau tidak berdasarkan analisa di dalam percakapan itu. Nah inilah saudara-saudara, pertanyaannya adalah kalau dunia kerja sedemikian baiknya di dalam merekrut seseorang untuk bekerja, entahkah di perusahaan swasta atau kemudian di pemerintahan seperti CPNS. Pertanyaannya adalah apakah Allah juga meminta persyaratan bagi seseorang, bagi kita, bagi saya dan saudara ketika saya mau melayani Tuhan. Ketika saya mau kemudian terlibat di dalam pelayanan Tuhan. Apakah ada persyaratan-persyaratan? Apakah Allah kemudian secara detail meminta seseorang untuk kemudian memenuhi kriterianya? Misalnya, apakah dia adalah seorang yang smart, yang pandai? Apakah dia adalah seorang yang jenius, pintar? Apakah dia seorang yang lulusan dari fakultas yang ternama? Atau kemudian punya great title yang luar biasa, baru kemudian orang itu bisa melayani. Kira-kira saudara, kriteria yang bagaimana yang Allah minta sesuai dengan apa yang Allah mau? Apakah sama dengan ketika kita merekrut seorang karyawan? Saudara, tentu saja saudara, jika kita mengamati daripada panggilan para murid Yesus. Kita lihat ya apa yang Alkitab katakan. Para murid Yesus adalah orang-orang yang biasa. Orang yang sederhana. Tapi juga mereka adalah orang-orang yang bukan nganggur, gak punya pekerjaan. Justru sebaliknya, murid-murid Yesus adalah orang-orang yang sibuk. Karena mereka harus bekerja, kalau gak bekerja mereka gak punya makan. Ingat ya, ini supaya jelas karena banyak orang berpikiran bahwa pelayanan itu gak ada kerjaan. Orang yang gak punya kerjaan, yang apa baru kemudian ikut pelayanan. Tidak saudara, justru Alkitab menunjukkan para murid Yesus yang dipanggil oleh Yesus adalah orang-orang yang bekerja dengan serius. Karena hari-hari mereka bergantung kepada pekerjaan yang mereka tekuni. Hal ini saudara, ketika Yesus memanggil para murid-muridnya ini bukan berarti Yesus anti kepada orang-orang yang memiliki pendidikan yang tinggi. Bukan. Yesus juga bukan anti kepada orang yang pinter, yang smart. Yesus juga bukan anti kepada orang-orang yang kaya untuk menjadi muridnya. Tidak, Yesus tidak anti. Tetapi saudara, kita mengetahui sepanjang Alkitab
Khususnya di dalam perjanjian baru kita mengetahui bahwa Yesus memanggil dan memilih itu adalah berdasarkan anugerah. Dan di dalam anugerahnya Tuhan, kuasa Allah akan bekerja untuk menjadikan orang yang dipilih, orang yang dipanggilnya itu mampu mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini penting untuk kita cermati. Jadi saudara, ketika seseorang dipanggil oleh Tuhan, saya dan saudara adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan. Sekali lagi bukan berdasar kehebatan saudara. Semua dipanggil berdasarkan anugerah, supaya saudara-saudara di dalam anugerah itu, kasih karunia Allah yang melimpah itu memampukan saya dan saudara untuk mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Jangan dibalik-balik, karena seringkali konsepnya kita mengerjakan pelayanan apapun adalah karena saya punya sesuatu. Saya hebat, saya pinter, saya memiliki segala sesuatu. Bukan itu tolak ukurnya. Mengerjakan pelayanan adalah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi saudara ada di marketplace, saudara ada di dunia pekerjaan. Disitulah Allah sedang memanggil saudara, di mana dengan pekerjaan saudara, di marketplace saudara, saudara adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan untuk mengerjakan rencana Allah. Dan saudara-saudara juga beribadah di dalam gereja ini, Tuhan juga punya rencana bagi saudara berada di gereja ini. Maka saudara, ketika Yesus memanggil kita, bukan sekali lagi bukan karena kehebatan kita. Bukan karena saya memiliki kapasitas lebih daripada orang lain. Atau saudara memiliki kemampuan finansial melebihi daripada orang lain. Saya dan saudara sama-sama dengan para murid Yesus sebelumnya. Dipanggil karena kasih karunia. Saya dan saudara dipanggil, dipilih oleh Tuhan untuk percaya kepadanya bukan karena saudara lebih daripada orang lain. Bukan karena saudara lebih saleh dari orang lain, lebih baik dari orang lain hidup saudara, atau saudara berjasa kepada Tuhan yang membuat Tuhan jadi berhutang kepada saudara. Sehingga Tuhan memilih saudara. Tidak ada satupun alasan yang berasal dari kita yang membuat Allah itu terkesima dengan prestasi kemampuan yang kita punya. Sekali lagi, Allah gak pernah terkesima dengan prestasi-prestasi kita. Allah memanggil siapapun, Allah memanggil apapun yang kita punya berdasarkan kasih karunia-Nya semata. Efesus 2 ayat 8-9. Nah saudara, dari nats yang kita baca tadi kita melihat bagaimana Yesus kemudian setelah memanggil, ya rentetannya panjang. Setelah Yesus memanggil para muridnya, memilih mereka, saudara, maka Yesus kemudian mengajak para muridnya berkeliling dari satu kota ke kota, dari satu desa ke desa. Mengapa Yesus mengajak mereka untuk berkeliling seperti ini? Saudara-saudara, ini menunjukkan kepada para muridnya bagaimana Allah yang penuh kasih itu memanggil mereka supaya mereka juga mengasihi orang lain, orang-orang yang berdosa. Jadi ini adalah contoh langsung yang diberikan oleh Yesus. Dipanggil lalu kemudian diajak oleh Yesus. Pindah dari satu desa ke desa yang lain, satu kota ke kota yang lain. Yesus hanya ingin menunjukkan Allah Bapa mengasihi manusia berdosa. Aku datang untuk mengasihi kalian manusia yang berdosa. Maka sekarang kamu yang dipanggil, kamu harus punya hati untuk mengasihi orang-orang yang berdosa. Ada kalimat yang menarik di sana dikatakan, tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Itu menunjukkan betapa sayangnya Yesus kepada orang-orang berdosa. Sayangnya itu benar-benar seperti keluar dari dalam hati yang paling dalam. Istilah yang dipakai adalah meluap hati yang paling dalam untuk mengasihi orang-orang yang disebutkan di sini adalah mereka yang terhilang, terlantar. Orang-orang yang lelah yang disebutkan di sana. Bahkan Alkitab menunjukkan mereka seperti domba yang tidak bergembala. Inilah saudara yang membuat belas kasihan daripada Yesus karena manusia tentu saja tidak akan bisa untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Maka Yesus saudara sekali lagi mengajar langsung tujuan panggilan mereka sehingga hati mereka dapat memahami mengapa Allah memanggil dan memilih mereka untuk menjadi muridnya. Ngajarin anak yang baik itu adalah memberikan contoh yang baik. Bukan memberikan contoh yang
buruk, bukan? Saudara, contoh yang paling baik adalah diri sendiri. Karena itulah orang akan lihat. Saudara, bagaimana pada waktu kita mengajari anak kita mulai membaca, kan kita juga mengajari bagaimana mengejak kalimat, kata-kata supaya anak kita bisa. Kita ngajari bagaimana cara makan yang baik dan kita memberikan contoh, bukan? Saudara, Yesus sama ketika dipanggil murid-muridnya ini, saudara, mereka diajak. Tujuannya apa? Supaya hati mereka terlebih dahulu dijamah dan mengerti, memahami kenapa mereka dipanggil. Kenapa mereka dipilih oleh Tuhan. Maka ketika Tuhan Yesus berkata dalam satu bagian yang kita baca, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Saudara, Yesus sedang mengajar para muridnya gini, miliki kepekaan. Lihat nih di sekitarmu, lihat orang-orang yang kita jumpai di desa dan di kota ini. Kamu harus peka, memiliki hati seperti hatinya Bapa, seperti hatiku yang begitu sayang kepada jiwa-jiwa ini. Memiliki hati yang mau mengasihi orang lain, berbeban menolong orang lain, yang kemudian menimbulkan satu hasrat yang kuat untuk mau mengerjakan apa yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan. Jadi saudara, melalui contoh ini ketika para muridnya melihat, Yesus nggak langsung menyuruh begini, ayo kerjain, ayo lakukan. Enggak. Mereka hanya meminta, Yesus hanya meminta mereka untuk melihat. Di dalam melihat itu adalah pelajaran yang paling penting untuk mereka cerna di dalam pikiran mereka. Yesus melihat betapa besarnya kebutuhan manusia yang lelah terlantar yang tadi disebutkan. Ini adalah sebuah kesempatan yang indah untuk bekerja bagi Tuhan. Tuaian itu sangat berlimpah. Dan tuaian itu akan menjadi sia-sia karena sedikit pekerja yang mengerjakannya. Atau sama sekali tidak ada orang yang mengerjakannya. Maka itu akan menjadi sia-sia. Orang-orang yang terlantar ini akan menjadi sia-sia. Kenapa? Karena terlalu sedikit yang mau bekerja dan mengerjakan itu. Itu hatinya Bapa. Dan anehnya saudara, ketika Yesus berkata, lihat nih ya, tuaian banyak. Tadi konteksnya ya, Yesus menyembuhkan yang sakit, kerasukan. Ya kan ayatnya begitu ya saudara. Lalu kemudian Yesus berkata, tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Anehnya begini, kenapa Yesus tidak langsung ngomong begini nih pada muridnya? Mat, misalnya gitu ya. Matius maksudnya, Mat ini ya, bukan Mat Pelon, Mat gitu ya. Ayo dong kamu terlibat langsung pelayanan itu loh, lihat. Tolongin dong, tolongin yang itu, tolongin dong. Enggak loh. Yesus hanya ngomong tuaian memang banyak, pekerja sedikit. Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja. Kenapa Yesus gak nyuruh langsung saja? On the spot gitu loh, maksudnya langsung ditolong kan udah beres. Saudara, kenapa Yesus juga tidak langsung menjeburkan para murid terlibat di dalam tugas penuaian? Kenapa kira-kira saudara? Ada alasannya. Ada alasannya. Saudara, alasan yang pertama adalah Yesus ingin terlebih dahulu membukakan yang namanya paradigma berpikir. Cara berpikir daripada para murid untuk melihat yang namanya esensi hatinya Bapa. Hatinya Bapa itu yang bagaimana? Hatinya Bapa adalah hati yang penuh belas kasihan kepada mereka yang terhilang. Dibukain dulu mindsetnya, cara berpikirnya untuk melihat keadaan sekelilingnya. Saudara, ini menarik. Tadi saya mengatakan Yesus tidak langsung menjeburkan para murid kepada tugas. Tapi malah dikatakan mintalah kepada Bapa. Apakah Yesus mengajak untuk para muridnya cuek? Tidak. Yesus tidak sedang mengajar cuek atau ketidakpedulian. Tapi Yesus membukakan dulu mindset mereka tentang pelayanan. Membukakan mindset mereka tentang menjadi seorang murid Yesus. Seorang yang percaya kepada Yesus. Itu mindsetnya harus dibenerin dulu. Bukan untuk cari kekayaan. Bukan untuk cari kemakmuran. Bukan untuk nyari kesejahteraan. Bukan itu. Mindset yang benar adalah melihat hatinya Bapa itu kayak apa. Saudara, banyak penata layang di sebuah gereja
memang mengerjakan dengan baik, bertanggung jawab, rapi semuanya. Tapi maaf saudara, esensi hatinya Bapa itu nggak pernah ada. Saya pernah mengatakan dalam sebuah pembinaan bahwa kita ini adalah orang-orang yang hanya jobless. Mengerjakan sebuah pelayanan karena jobnya ya begini. Saudara, kalau Yesus jobless kepada para muridnya, tentu pada waktu itu ketika Yesus berkata, tuaian banyak, pekerja sedikit, Yesus langsung ngomong kepada para muridnya, kerjakan itu bro. Selesaikan itu bro, beres bukan? Tapi kenapa Yesus justru berkata, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian. Yesus tahu, kalau mereka disuruh langsung terjun, mindsetnya belum benar. Pertanyaannya, sampai kapan? Berapa banyak orang Kristen yang sudah ke gereja? Berapa lama orang Kristen sudah ikut pembinaan gereja, melayani. Tetapi berapa banyak yang kemudian esensi hati Bapa ada di dalam dirinya? Jangan-jangan sama sekali sekian tahun kita jadi seorang Kristen, tetapi esensi hati Bapa yang penuh belas kasih hilang dari hidup kita. Kita hanya mengerjakan jobless. Yang kedua alasannya adalah saudara-saudara, bukan saja membukakan mindset kepada para murid, tetapi yang penting adalah ada yang namanya kemendesakan pekerja yang memang mau bekerja dengan hati yang tulus, hati yang mengasihi, yang didorong oleh belas kasih ilahi. Karena ini pekerjaan Tuhan. Jadi butuh yang namanya hati yang tulus, benar-benar tulus. Enggak dipaksa-paksa, enggak ditarik-tarik, enggak diminta-minta, enggak dirayu-rayu. Tapi memang hatinya tulus untuk benar-benar mengerjakan bagi Kristus. Karena hatinya dipenuhi oleh belas kasih ilahi. Yang kedua tidak akan mungkin terjadi kalau yang pertama saudara tidak terjadi. Hati seseorang tidak mungkin bisa penuh belas kasih ilahi kalau mindsetnya masih belum punya hati Bapa. Mindsetnya belum punya hati Bapa kalau dia tidak mengerti bahwa dirinya sudah dipanggil oleh Tuhan berdasarkan anugerah. Kalau sekarang dibalik, saya jadi Kristen karena keturunan. Saya Kristen karena memang indah agamanya, nggak repot, nggak bikin repot. Maka efek berikutnya sama. Apa efek berikutnya? Menjadikan saya dan saudara nggak punya hati untuk Bapa. Nggak peduli mau mendesak apa enggak pelayanan, nggak peduli. Urusannya itu gereja. Saudara, Yesus mengajak para muridnya dalam konteks ini adalah benar-benar memperhatikan lebih dari apa yang bisa dilihat dari kasat mata. Ngerti maksud saya ya saudara? Saya yakin saudara biasanya tidak memberikan sebuah penghakiman. Tapi biasanya wanita itu punya insting keenam ketika berbicara bisnis. Misalnya suaminya ngomong bisnis. Laki-laki itu gampang terpengaruh dan kemudian langsung putus jebret gitu. Padahal instingnya seringkali salah. Nggak harus begitu ya, tapi kadang-kadang wanita itu instingnya jauh lebih. Melihat ketika lihat orangnya dilihat matanya, dilihat sikapnya apa. Biasanya wanita mengatakan begini, jangan dulu, tunggu dulu. Ini orang perlu hati-hati, kita perlu hati-hati. Saudara-saudara, kalau di dalam dunia kita punya naluri insting yang sedemikian rupa saudara. Ini yang sebetulnya Yesus mau ajarkan kepada para muridnya ketika diajak melihat orang-orang dari desa ke kota dan begitu seterusnya. Yesus ingin mengajarkan jangan pernah melihat apa yang sekedar kamu lihat. Lihatlah apa yang tidak pernah kamu lihat. Siapa? Pribadi-pribadi orang itu. Saudara, sangat senang sebetulnya ketika mempelajari yang namanya ilmu psikologi. Karena disitulah saya bisa membaca, melihat orang lain. Walaupun itu tidak pernah tepat. Ya saudara, gak ada yang tepat. Tepatnya itu hanya punya Allah. Tetapi saudara, paling tidak kita bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Ini loh maksud daripada Yesus ketika berkata tuaian banyak, pekerja sedikit, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian.
Saudara-saudara, bagian ini Yesus sekali lagi mengajak kepada para muridnya, meminta kepada Bapa yang empunya tuayan untuk mengirimkan pengerja-pengerja yang memiliki hati yang tersentuh, memiliki hati yang peduli dengan kondisi yang ada. Jadi ketika ayat berikutnya, ayat 38 dikatakan, mintalah, berdoalah kepada Tuhan, kepada Bapa. Yesus sebenarnya ingin mengajarin kepada murid ini, serius. Bapa kita adalah Bapa yang serius. Allah kita adalah Allah yang serius. Allah akan mengirimkan seorang pengerja yang memiliki hati yang sudah disentuh. Hati yang peduli. Hati yang penuh kasih ilahi karena dia disentuh. Tuhan sama sekali tidak menginginkan pekerja yang hanya bekerja pelayanan dengan terpaksa di dalam mengerjakan tuayannya. Saudara, dengan mengamati langsung apa yang ada di depan mata, faktanya, kenyataannya seperti ini, barulah orang itu mau berpikir apa yang harus dia lakukan. Saya yakin ketika saudara punya kendala sesuatu, seperti yang saya lalu katakan ya, saya keluar baru nyampe di pangkalan AL, ban saya kempes. Saudara, secara cepat ya sudah otomatis saya harus ganti ban. Saudara, persoalannya bukan berhenti saya ganti ban selesai. Persoalan berikutnya adalah ketika ban serep diturunkan dan dipasang, ban serepnya juga kempes. Saudara, dengan cepat saudara harus mengambil suatu keputusan apa yang harus saudara lakukan, bukan? Ini loh saudara, Yesus sengaja mengajak para muridnya tidak menjeburkan langsung memberikan tugas yang berat kepada mereka. Tidak, tetapi kemudian memberikan sebuah pemahaman supaya sikap dan tindakan yang diambil adalah sebuah keputusan yang lahir dari hati dan pikiran yang benar-benar memahami sebuah kebutuhan. Itu loh Yesus. Itu loh bagaimana Tuhan memilih saya dan saudara menjadi orang Kristen pada saat hari ini. Mindset kita diubahkan. Hati kita dijamah dan dipenuhi oleh Tuhan. Supaya apa? Saya dan saudara bisa mengambil satu sikap tindakan. Yang keputusan yang kita ambil itu lahir dari sebuah kebutuhan. Bukan supaya saya lebih baik. Tapi kemuliaan Tuhan yang boleh dinyatakan. Saudara-saudara, kita harus ingat bahwa pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan yang harus dilakukan dengan caranya Tuhan. Dilakukan pada waktunya Tuhan dan bukan dengan cara kita. Sekali lagi ketika kita berbicara ada di dalam gereja ini, segala sesuatu memang diprogramkan. Segala sesuatu sudah disusun sedemikian rupa. Program pelayanan tahun 2025 sudah disusun tahun 2024. Tapi saudara, satu hal yang seringkali kita lolos adalah kita tidak sungguh-sungguh mengerjakan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau kehendaki untuk kita lakukan. Pekerjaan Tuhan sekali lagi adalah dengan caranya Tuhan, bukan berdasarkan cara kita. Maunya kita memang begini, tapi maunya Tuhan itu kayak apa? Berarti saudara, beranikah kita merevisi kalau memang itu adalah agendanya Tuhan? Harus berani. Tapi bagaimana kalau itu agendanya manusia? Tentu saja kita tidak akan pernah melakukan agendanya manusia. Yang kita kerjakan adalah agendanya Tuhan. Karena keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang keluar dari naluri kita, hati kita yang paling dalam. Bahwa ini adalah kebutuhan. Maka saudara, sekali lagi ketika kita melakukan sesuai dengan caranya Tuhan, waktunya Tuhan, ini tidak sedang berbicara tentang kapasitas saudara, berbicara tentang kemampuan saudara, kehebatan saudara. Bukan saudara menguasai bidang tertentu, bukan. Tuhan tidak sedang berbicara masalah ini sekalipun itu penting. Bahkan ada orang yang mengatakan saya mau melayani ini karena passion saya. Benarkah itu passionmu? Kalau memang itu passionmu, apakah itu ambisimu? Apakah ini passionnya Tuhan? Itu sangat berbeda. Ambisinya saya dengan ambisinya Tuhan beda. Passionnya saya dengan passionnya Tuhan beda. Maka ini yang perlu dicermati ketika kita mengawali. Karena gereja ini pertengahan tahun ini akan didewasakan. Saudara, bukan sekedar status kemudian menjadi gereja mandiri. Tetapi saudara, jauh lebih penting adalah jemaat Tuhan, saya dan saudara tempat ini. Apakah benar-benar jemaat yang juga memiliki konsep, memiliki hati, memiliki mindset yang benar-benar sudah diubahkan oleh Tuhan.
bahwa ada sebuah need, kebutuhan. Apa yang bisa saya lakukan bagi gereja Tuhan di tempat ini. Itu penting saudara. Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian. Hal ini bukan membuat kita hanya mengelus dada dan berkata, aduh kasihan amat ya orang itu. Bukan sekedar saudara kemudian berdoa meminta supaya orang itu saudara bergerak. Bukan. Tetapi saudara-saudara, Tuhan ingin bahwa setiap kita melakukan itu bahwa berdasarkan kasih karunia Tuhan. Gak ada seorang pekerja yang layak. Siapapun tidak pernah layak untuk melakukan pelayanan. Siapapun termasuk saya. Saya juga tidak layak saudara. Kelayakan itu adalah Allah yang memberikan sebuah kepercayaan. Baru saudara, ketika Allah memberikan kepercayaan itulah kelayakan untuk kita boleh mengerjakan. Saudara, ketika kita benar-benar memahami hatinya Tuhan, mengenal Tuhan, mengalami Tuhan di dalam hidup kita, maka kita akan melakukan bukan karena suka-sukanya kita, bukan juga berdasarkan mood kita. Karena kita seringkali melakukan satu tugas, pelayanan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan, pekerjaan-pekerjaan tanggung jawab kita berdasarkan mood. Lagi mood ya dikerjain, lagi enggak mood, bete ya enggak usah dikerjain. Saudara, untuk Tuhan enggak ada yang namanya mood-mutan, enggak ada. Harus punya kekonsistenan, sekalipun kadang-kadang memang kita lagi bad mood. Tapi bagaimana kasih karunia Tuhan selalu mencukupkan buat kita untuk kita tetap mengerjakan. Saudara, pada saat Tuhan berkata mintalah. Itu adalah mengajak para murid saudara untuk mendorong para muridnya keluar dari zona nyaman. Selama ini mereka sudah nyaman. Mereka punya kehidupan, penghasilan, saudara punya pengalaman, tapi hari ini ketika dipanggil keluar, melihat kondisi di sekitar, mereka harus keluar dari zona nyaman. Maka saudara tidak heran ketika di dalam Lukas pasal yang ke-10, murid-murid ini diutus oleh Tuhan untuk pergi berdua-berdua. Ketika mereka pergi, saudara-saudara, mereka pulang dengan gembira karena mereka mengatakan orang sakit disembuhkan. Yang kerasukan setan bisa diusir setannya. Oh, banyak mukjizat yang mereka terima. Mereka pulang dengan riang gembira. Mereka pulang dengan sukacita saudara. Lalu Tuhan mengatakan kepada mereka. Jangan kamu bersukacita karena yang kamu lihat. Tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Beda ya saudara ya. Harusnya pulang, wah seneng saudara ya. Ini kalau kita lompat ya berikutnya ya. Setelah mereka melihat punya hati, wah mereka melakukan mukjizat luar biasa. Tapi Tuhan justru mengatakan, kamu harus bersukacita bukan karena melihat kasat mata yang mukjizat itu. Harusnya kamu bersukacita karena namamu tercatat di sorga. Intinya gini saudara. Panggilan Tuhan di dalam hidupmu itu jauh lebih berharga ketimbang kamu melihat hal-hal yang mukjizat itu. Mukjizat akan lenyap, tanda-tanda akan hilang. Tetapi kasih karunia Tuhan tak akan pernah hilang. Itu yang harusnya menjadi kebanggaan. Maka saudara-saudara, ketika Tuhan berkata mintalah, sesungguhnya itu kepada siapa ditujukan. Itu mengerucut kepada saya dan saudara. Mengerucut kepada diri kita sendiri untuk memiliki hati yang peka di dalam pelayanan. Para murid Yesus tidak langsung diterjunkan di dalam sebuah kondisi yang mereka lihat. Ayat 35-36 tadi. Tidak langsung diterjunkan, tetapi mereka diminta secara pribadi untuk bergumul. Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian. Bukan kemudian Tuhan kirimkan pengerja. Bukan itu, tetapi mereka diajak untuk mengambil sikap yang tepat dan benar untuk mengerjakan apa yang Tuhan maksudkan. Jadi mintalah, bukan kemudian mereka hanya mendoakan orang lain supaya mengirim pengerja, tidak. Mereka sedang diajak untuk bergumul dengan diri sendiri. Bahwa mereka harus mengambil sikap dan keputusan yang tepat dan benar.
untuk mengerjakan apa yang Tuhan agendakan. Maka saudara-saudara, saya menuliskan demikian. Hati yang dijamah oleh belas kasihan dari Allah, itulah yang akan membawa kita memiliki hati yang berbelas kasih. Yang menuntun kita untuk bergerak. Yang menuntun kita untuk bekerja bagi Tuhan. Yang membawa kita, saudara, semangat berada di ladangnya Tuhan, di tamannya Tuhan. Di pelayanan yang Tuhan boleh kerjakan. Di sana saudara akan melimpah nyanyian syukur. Bukan karena terpaksa, bukan juga karena saudara sungkan dengan seseorang yang meminta saudara untuk melayani. Kenapa ini dibagikan di awal dari ibadah minggu yang pertama? Saudara, kita akan melalui sepanjang tahun ini. Itu pun kalau saudara diberikan kesehatan, umur yang panjang sampai kita boleh menikmati akhir tahun 2025. Setiap kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan kehidupan kita, bukan? Kita bisa dipanggil Tuhan kapan saja. Kita bisa meninggalkan orang yang kita cintai dan mencintai kita kapan saja. Itu fakta, itu sebuah realita. Saudara, ini diberikan maksud supaya kalau memang Tuhan izinkan kita boleh melewati tahun ini, lewatilah berjalan bersama dengan Tuhan, memiliki hati yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Di dalam segmen saudara, apa yang sedang dipercayakan kepada saudara, kerjakan. Di marketplace saudara, jadilah berkat bagi orang lain. Karena itu adalah panggilan saya dan saudara. Saya kasih kisah nyata saudara. Kisah nyata. Di Florida ada seorang yang sedang mengendarai speedboat. Tapi entah apa yang terjadi dan kenapa orang itu nggak jelas. Ketika mengendarai dengan kecepatan yang tinggi, lalu kemudian speedboat itu menabrak beton penyangga jembatan. Saudara, seperti tampak dalam gambar itu, speedboat itu menabrak beton penyangga dari jembatan. Boat itu hancur dan orang itu terlempar dan kemudian mendekati dia untuk tenggelam. Karena memang dia kehilangan kesadarannya. Banyak orang yang melihat di atas jembatan. Banyak orang juga di kanan kiri yang melihat saudara. Dan mereka saling membicarakan apa yang terjadi. Dan mungkin juga saudara ada yang menselfikan. Hari ini jam segini ada yang kecelakaan. Sama ya saudara, kita ya lihatnya di kecelakaan macet panjang. Orang jatuh, gak ada yang nolong saudara. Semua pada selfie difotoin. Aduh, itu kejam itu bagi saya saudara. Orang udah kecelakaan dibuat selfie. Ya, hari ini terjadi kelacaan, gak ditolong-tolong saudara. Nah saudara-saudara, ada seorang yang berdiri sampai dan kemudian berkata, aduh malang betul nasib orang itu ya. Aduh kasihan betul orang itu. Mungkin salahnya dia sendiri sih, dia mabuk kali. Ya dia gak hati-hati sih, ya kasihan orang itu. Orang itu ngomong dengan ngoceh gitu saudara. Tapi dia gak ngapa-ngapain. Dia ngoceh aja. Sampai pada satu titik saudara dia fokus kepada apa yang dilihat oleh si orang ini saudara. Begitu melihat satu titik yang dia fokuskan untuk dia lihat, orang ini langsung berubah raut mukanya. Dan dengan drastis ia berteriak lebih kencang lagi. Sambil kemudian dia berlari. Ayo tolong orang itu. Ayo tolong orang itu. Dan ia menuju ke korban. Saudara, selidik punya selidik. Ternyata yang mengalami kecelakaan itu adalah saudaranya sendiri. Kalau saudaranya sendiri mungkin baru mau nolong. Inilah saudara yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Kita ini saudara gak akan pernah bergerak. Gak akan mau terlibat untuk mengerjakan agendanya Tuhan selama kita jadi penonton. Dan membiarkan semua terjadi begitu saja. Ya terserahlah. Saya gak ada waktu, saya gak punya, saya sibuk, saya banyak hal. Ya sudahlah. Saudara, saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah dipanggil oleh Kristus untuk mengerjakan yang namanya agendanya Tuhan.
Tuhan udah menitipkan talenta, karunia, bakat yang luar biasa. Supaya kita saudara benar-benar mampu untuk memaksimalkan apa yang Tuhan boleh kerjakan untuk kita kerjakan. Mungkin kita berpikir saudara, saya orang yang tidak memenuhi kriteria untuk melayani Tuhan. Saya orang yang tidak mampu untuk melayani Tuhan. Atau mungkin saudara memiliki begitu banyak alasan belum bisa untuk mengerjakan panggilan Tuhan. Saudara, jawabannya adalah setiap kita tidak ada yang layak di hadapan Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang benar-benar mampu untuk mengerjakan pelayanan dari Tuhan. Tetapi hanya oleh kasih dan anugerah Tuhan saja kita dapat mengerjakan apa yang Tuhan percayakan maupun yang hendak dan sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk kita kerjakan. Saya selalu menekankan apa yang mau Tuhan kerjakan untuk kita kerjakan. Jangan sampai kita terbalik cara memikirnya. Saya mau mengerjakan supaya ini menyenangkan Tuhan. Saudara, benarkah menyenangkan Tuhan kalau yang kita kerjakan tidak sesuai dengan hatinya Tuhan? Tapi kalau kita mengerjakan sesuai dengan hatinya Tuhan, apa yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan, saya percaya itulah yang mendatangkan kemuliaan. Maka coba renungkan saudara, sampai kapan kita benar-benar siap untuk Tuhan? Sampai kapan Anda menunggu waktu yang tepat untuk Anda melayani Tuhan? Sampai kapan saudara menunggu waktu yang tepat? Saudara baru terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Berita buruknya adalah semakin lama kita akan semakin terjebak dengan banyaknya aktivitas yang membuat kita semakin dingin terhadap kegerakan Tuhan. Saudara, banyak orang mengatakan, aku bekerja nanti kalau ini aku akan berikan waktu untuk Tuhan. Setelah dia mapan pekerjaannya, saya banyak melihat bahwa semakin sibuk orang itu. Semakin sibuk orang itu maka semakin banyak waktu yang tidak bisa untuk Tuhan. Semakin lama kita menunggu moodnya kita, semakin lama kita menunggu apa yang menjadi the bestnya buat kita, maka berita buruknya adalah kita akan semakin terjebak dengan aktivitas yang membuat kita semakin dingin terhadap kegerakan Tuhan. Kegerakan Tuhan itu luar biasa, tapi seringkali kita melewatkan begitu saja. Teman-teman di gereja ini seringkali menyebutnya hilang momentumnya. Saudara, sebetulnya momentum bukan eventnya. Tapi bagi saya momentum itu adalah hatimu tergerak apa enggak. Begitu kita melewatkan, hilanglah gerakan itu. Kita memang disuruh untuk berdoa. Kita memang disuruh meminta pekerja, mengirimkan pekerja. Namun sesungguhnya doa itu bukan untuk orang lain. Tapi untuk diri kita sendiri. Agar saya dan saudara memiliki hati dan kepekaan untuk Tuhan. Tuhan mau untuk kita mengerjakan hari ini karena begitu banyak berkat-berkat Tuhan yang sudah kita rasakan. Begitu banyak pekerjaan Tuhan yang harus dikerjakan. Maka saudara, kalau benar-benar kita dipenuhi kasih ilahi, saya percaya Roh Kudus akan menggelisahkan hati kita untuk mengerjakan bagi Tuhan. Maka saya menutup menjadi sebuah kesimpulan adalah hati yang dipenuhi oleh Roh Tuhan. Itulah yang akan menuntun kita untuk memiliki hasrat yang kuat untuk taat mengerjakan apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Untuk kita kerjakan. Sekali lagi yang kita kerjakan adalah maunya Tuhan. Bukan maunya gereja, bukan maunya program. Tuhan mau apa untuk kita kerjakan. Kerjakan. Saya mengakhirinya. Tuhan memang mengirimkan pekerja-pekerjanya. Dan jangan pernah lupa.
Pekerja-pekerja itu adalah saya dan Anda. Pekerja-pekerja itu adalah saya dan Anda. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdoa.